penting seorang sales. Jadi paling gampang apa? Tulis aja di kertas atau di handphone. Kenapa saya harus mencapai target? Kenapa saya harus mencapai 100%? Apa motivasi saya untuk mencapai 100%? Kalau enggak, Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, ingat ya, kita tetap prokes. Oke, sahabat sales, kali ini kita mau bahas pertanyaan yang datang dari salah seorang sahabat sales ya. Jadi dia mau nanya nih gimana jualan biar bisa stabil. Waduh, oke ya, jadi biar sama kayak perekonomian, biar bisa stabil kali ya. Oke, sahabat sales, sebelum kita lanjut bincang-bincang dengan Coach Arif, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. hai. Enggak jadi nanya apa kabar. Coach gini, ada pertanyaan nih yang datang dari sahabat sales. Ini Reza mau bertanya, gimana caranya biar jualan tetap stabil karena faktor dari diri sendiri. Nah, ini nih semangatnya naik turun. Gimana nih Coach? Dia aja udah ngomong aja naik turun. Iya. Sebenarnya kan jawabannya sudah jelas ya. Iya, berarti dia tahu kalau Dia problemnya adalah di semangat ya kan, gitu ya. Iya, Jadi kalau saya gini sih Bu, paling gampangnya adalah yang pertama, kenapa sih sales kok naik turun? Jawabannya adalah sederhana, karena dia tidak punya impian. Dia tidak punya goal setting. Jadi saya sarankan adalah buat goal setting impian mereka masing-masing. Apa tujuannya mau jadi sales? Itu dulu Bu. Yang buat dia atau harus Dia. dipandu dari manajernya? Ya idealnya sih manajernya, tapi kadang-kadang kan kalau nggak ada tapi gitu nggak ya, ada ya diri sendiri lah. sendirilah. Karena seorang sales kan nggak harus mengandalkan manajer dong. Iya. Seorang sales kan harus mengandalkan diri sendiri untuk melakukannya, betul nggak? Jadi apa impian kamu untuk mencapai target? Satu. Yang kedua, di breakdown, dipecah-pecah menjadi kecil per tiap bulan. Sehingga impiannya bisa tercapai. Misalkan mau mengirimkan orang tua ke tanah suci, dibagi berapa target 12, dibagi 12 bulan. Dan setiap bulannya harus mencapai berapa, dan mau nabung berapa supaya tercapai. 2. 3. Putuskan diri Anda mau jadi sales atau enggak. Jadi kalimatnya, kamu mau mengizinkan nggak dirimu menjadi sales? Kalau jawabannya tidak, ya nggak bakal bisa. Yang keempat, mau memutuskan nggak? Mengizinkan dan memutuskan. Jadi cukup tanya, mengizinkan nggak? Memutuskan nggak? 2 ya, 3. Keempat, tuliskan kenapa Anda harus jadi sales yang sukses. Tulis sebanyak-banyaknya. Kenapa Anda harus jadi sales sukses? Kalau Anda nggak bisa nulis kenapa Anda harus jadi sales sukses, nggak akan pernah nyampe. Berarti resign aja. Iya, penting resign aja, betul. Iya, kayak gitu Bu. Jadi kenapa dia harus mencapai sales sukses? Kalau dia nggak buat gitu, percuma. Karena pada dasarnya motivasi itu terbentuk karena adanya dorongan dari dalam diri, bukan dari orang lain. Jadi oleh sebab itu kenapa dia harus menulis itu. Setiap sales harus punya dorongan. Dorongannya apa? Kenapa dia harus mencapai? Apa yang dia lakukan? Nah pada saat itulah barulah dia bisa mencapai. Kalau nggak bisa Bu. Nanti setelah termotivasi baru dia bikin action plan ya? Baru dia bikin action plan, rencana-rencana. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang, nah ini yang paling penting juga kalau menurut saya curiganya satu sih Bu. Dia nongkrong sama orang-orang yang gagal jualan juga. Karena orang gagal jualan nongkrongnya sama yang gagal jualan. Oh gitu ya. Orang berhasil nongkrongnya sama yang berhasil. Berarti jangan salah cari teman. Jangan salah cari teman, bisa jadi salah tongkrongan. Kalau salah tongkrongan maka hasilnya salah. Ya, jadi apa yang menjadi alasannya dia itu dapat dukungan gitu ya? Iya, dapat dukungan. Karena kalau mama kita bergaul sama orang yang gagal, dia paling gini. Gue hari ini gak jualan bro. Sama. Iya nih, kita lagi sulit nih jualan. Iya nih, kayaknya jualan gak gampang ya. Padahal mobil bagus loh. Ya kan bener gak? Iya ya, itu ya istilahnya kalau di Indonesia orang pasti nyari ya. Harusnya nyari. Tapi kalau mama jualannya aja dia up and down berarti apa? Ya dia menganggap bahwa nggak penting juga jadi sales. Ya dong. Apalagi nanti kalau dia kerja di produk-produk yang mereknya merek-merek yang berbeda, yang bukan yang dicari masyarakat, akan lebih sulit lagi loh. Jadi makanya kenapa dia harus mencapai target. Kalau dia nggak punya alasan mencapai target, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah mencapai target.
Oke. Itu kata kunci penting seorang sales. Jadi paling gampang apa? Tulis aja di kertas atau di handphone. Kenapa saya harus mencapai target? Kenapa saya harus mencapai 100%? Apa motivasi saya untuk mencapai 100%? Kalau enggak akan dapat. Jadi kalau dia tidak berhasil di situ, terus ternyata dia pindah keluar, resign, terus dia juga tetap dengan posisi sebagai sales gitu ya. Hasilnya sama aja kan? Sama aja bohong. Pindah 7 kali. Betul. 7 tahun ya sama aja. Makanya balik lagi, yang mendrive dia apa? Karena saya percaya seseorang bisa mencapai sesuatu karena ada faktor dorongan dari dalam dirinya kita. Dorongannya apa? Apa yang mau mencapai? Kalau nggak ada percuma. Kalau nggak percuma. Jadi setiap orang harus mempunyai seperti itu, Bu Ana. Paling gampang sebenarnya kayak faktor gitu mah menyenangkan orang tua gitu ya. Enggak juga Nggak sih juga ya, jadi kadang-kadang. faktor menyenangkan Kadang-kadang pacar, juga. enggak ya? Kalau saya dulu menyenangkan pasangan saya sih, Bu. Oh, oke. Gitu. Kalau saya dulu menyenangkan pasangan saya karena pasangan saya pengen keluar negeri, ya saya bayangin gimana caranya kalau mencapai saya bisa bawa istri saya atau pasangan saya ke luar negeri. Udah itu aja. Gitu. Kalau seperti itu kenapa nggak ikut pelatihan motivasi aja ya coach ya? Nah, ini yang jadi problem. Pelatihan motivasi sangat membantu. Tapi hanya dampaknya cuma 1-2 bulan, Bu. Walaupun para motivator ngomong. Semangat di awal, melempem di belakang. Melempem di belakang. Walaupun para motivator ngomong. Katanya sama aja kayak mandi. Kalau kamu udah mandi, terus nggak mandi lagi bau nggak? Bau. Makanya harus mandi lagi. Lebih betul. bau lagi dari Betul kan? Harus mandi kan? Makanya para motivator sih ngomong kayak gini. Kalau udah dapat motivasi, harus kasih motivasi lagi. Terus habis itu kalau udah down lagi, motivasi lagi. Itu mah bisa aja jualannya dia kan, Bu, ya enggak? Nah, tapi balik lagi kalau saya pribadi, seorang sales harusnya punya self drive diri sendiri. Bukan karena istilah mandi atau nggak mandi gitu loh. Kalau orang udah mandi, masa mandi lagi nggak? Ya pasti mandi dong. Ya kalau menurut saya kan analoginya kan nggak bisa disamakan dengan mandi gitu loh ya. Sebenarnya kalau menurut saya motivasi itu tercipta bukan karena faktor eksternal, tapi karena faktor internal. Jadi kalau menurut saya faktor motivasi hanya bersifat sementara, maka supaya nggak sementara adalah ditanyakan kenapa itu begitu penting. Jadi masuk akal kan, Bu? Iya, jadi dari dalam dirinya ya. Dari dalam kenapa dia dirinya. sampai mau itu ya? Ya, walaupun bisa aja dengar audio kita itu juga bisa termotivasi, bisa saja kan, atau YouTube kita bisa termotivasi. Cuman tetap, walaupun tetap termotivasi, tetap harus buat apa alasannya. Goalnya apa? Goalnya Kalau apa? goal ini apakah goal yang besar? Nggak harus. Nggak harus Nggak ya. harus. Goal kecil dulu gitu. ya, Mas? Goal apapun pokoknya yang paling berharga buat dia itu yang bisa ditulis gitu. Dan satu goal boleh satu goal atau boleh lebih dari satu goal? Saran saya 1 goal dulu. Oh, satu goal. Satu dulu. goal, tapi kalau istilah saya bahasanya adalah sexy goal. Seksi goal. Goal yang seksi banget, yang sampai kita ngerasa nih, gue harus kejar nih, gue harus capek nih. Kalau nggak seksi nggak bakal dikejar. Misalnya nih udah punya motor, pengen punya mobil. Contohnya gitu ya, goal gitu ya. Tergantung. Kalau mama punya mobil nggak membuat dia seksi, bisa kecuali gini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Saya ingat banget, Bu, ini ngomongan Ibu, saya ingat banget. Dulu ada satu orang yang dia naik motor. Terus dia bawa anaknya naik motor. Terus kehujanan. Anaknya sakit, Bu. Gara-gara kehujanan di motor itu. Jadi nyesel. Maka dia janji sejak saat itu sakit masuk rumah sakit. Dia janji bahwa sejak saat Berarti itu dia hujan bilang, terus banget ya? iya, berarti dia harus punya mobil. Itulah yang memotivasi dia. Jadi kalau ditanya, seksi nggak? Seksi. Karena sesuai dengan problem hidupnya dia. Iya. Tapi kalau ibu bilang motor terus ke mobil karena nggak ada alasannya, ya percuma. Bener dong, Bu? Iya. Itu alasannya. Jadi alasannya harus seksi banget.
Jadi Bukan bertanyalah dalam diri sendiri tanya sama diri gitu sendiri, kan. kenapa gue harus sukses? Kenapa Mm-mm. gue harus sukses? Itu yang harus ditanyakan. Begitu, Bana. Oh, oke. Oke, jadi sahabat sales dengan Ruby tadi ya sudah terjawab pertanyaannya gitu ya. Berarti boleh dimulai untuk bertanya dengan diri sendiri dulu gitu ya, goalnya. Kenapa sih saya mau jadi sales gitu loh kali coach ya. Terus kalau saya mau jadi sales seperti apa sih? Nah, terus kalau saya sukses sebagai sales, eh sebenarnya goal saya nih apa sih? Untuk apa saya sukses ini? Gitu kali ya coach ya. Nah, kalau sahabat sales yang mau tahu pelatihan-pelatihan tentang selling, di mana bisa lihatnya coach? Nah, bisa masuk ke pastiprestasi.com Mm-mm. untuk pelatihan yang sudah rutin ya bisa dilakukan. Kalau mau lihat pelatihan kita bisa masuk ke salesuniversity.id atau bisa masuk ke corporaconsulting.com. Karena di corporaconsulting.com itu sudah ada jadwal-jadwal pelatihan kita, nanti ada di sini linknya, yang bisa diikuti pelatihan-pelatihannya. Karena setiap bulan kita bisa 2-3 pelatihan selling lengkap sih Bu. Kalau mau juga di profil kita di bawah nanti deskripsi ada WhatsApp group yang bisa dimasukin yang namanya Sales University. Di situ nanti baru bisa tahu tiap hari dapat artikel, tiap hari dapat jadwal, tiap hari akan dapat motivasi tentang selling. Kalau buat perusahaan bisa masuk ke Corpora Consulting untuk mengkontak kita juga ya. So akhir kata saya Coach Antonius Arif Dan saya dan Ana Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam Salam performance. performance. Bye bye.